Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih saya ucapkan karena setelah hadir tepat waktu dalam proses mediasi hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan proses mediasi sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016. Di sini saya diperintah oleh Ketua Pengadilan untuk menjadi mediator yang memediasi perkara Bapak dan Ibu. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk mencari solusi yang terbaik untuk kelangsungan antara kedua belah pihak. Nah, di sini bukan untuk tempat untuk saling menyalahkan antara satu sama lain. Jadi nanti di sini kita akan menemukan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dan di sini itu sifatnya rahasia dan terbuka. Rahasia dalam artian apapun yang Anda ucapkan nanti akan menjadi bersifat rahasia, tidak akan diungkapkan kepada siapapun, dan terbuka yaitu kedua belah pihak bisa menyampaikan semua yang dirasakan selama pernikahan kedua belah pihak berlangsung. Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana, apakah kedua belah pihak telah siap untuk menjalani proses mediasi? Siap. Baik. Yang pertama untuk pihak penggugat yaitu Ibu, bagaimana yang Anda rasakan selama ini sehingga Anda mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama? Jadi gini Pak, saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa mempertahankan rumah tangga saya ini. Tapi suami saya itu sudah sering pulang malam, bahkan hampir berapa kali, dan itu nggak ngasih kabar sama sekali. Lewat jadi jam 12 itu nggak ngasih kabar sama sekali. Ketika saya tanya, jawabnya lembur. Karena saya curiga, keseringan, dan akhirnya saya curiga, saya tanya dong ke rekan kerjanya Pak. Dan informasi yang saya dapat ternyata malah suami saya katanya nggak pernah lembur. Kan saya merasa dibohongi dong Pak kalau itu. Itu yang pertama. Kedua, sekarang saya dikasih gaji, tapi nggak cukup Pak buat keperluan di rumah. Katanya lembur, tapi kok gajinya sedikit dan berkurang gitu. Terus ketika saya minta slip gaji ke suami saya, malah marah-marah. Katanya saya nggak percaya dan lain sebagainya. Kan gimana ya, saya kan ingin tahu dong Pak, gimana hasil kerjanya itu gimana. Katanya lembur tapi kok malah kayak gini gitu. Akhirnya rasa curiga saya makin naik dan capek Pak. Terus suatu ketika saya di rumah dan suami saya pulang, saya kan pengen quality time berdua, ngobrol-ngobrol berdua kayak yang awal-awal dulu, tapi malah sibuk main HP. Katanya ya urusan kerjaan dan sebagainya. HP juga di password, katanya intinya kayak nggak terbuka satu sama lain. Kan nggak tahu, saya nggak bisa kalau kayak gitu Pak. Dan suatu hari saya juga lihat dia di minimarket bareng sama cewek lain. Nggak tahu, saya diem aja sih pas saat itu. Dan dari mereka bicara, dia jalan, ketawa dan sebagainya, kayaknya kayak lebih dari rekan kerja. Soalnya saya tanya, katanya rekan kerjanya, tapi kalau saya lihat nggak mungkin Pak. Saya merasa gak dihargain lagi itu sebagai istri. Baik, Ibu, terima kasih atas penyampaian yang Ibu rasakan selama ini. Ibu harap tenang dulu biar lebih tenang. Baik, sekarang saya persilahkan Bapak tergugat untuk menyampaikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh Ibu penggugat. Silakan, Bu. Jadi gini Pak, terkait apa yang istri saya katakan, perihal saya pulang malam, itu memang benar adanya. Untuk akhir-akhir ini, sebulan terakhir ini, memang saya lembur Pak. Tidak ada hal lain selain pekerjaan gitu. Karena saya ini sedang mengincar kenaikan jabatan Pak.
Tentunya kenaikan jabatan ini berpengaruh bagi keluarga saya, khususnya saya, istri saya, kemudian anak-anak saya. Karena dengan naik jabatan tersebut, kenaikan jabatan tersebut, tentunya ekonomi setiap bulannya itu kan bisa meningkat, Pak. Jadi tidak ada di luar lembur itu saya tidak melakukan hal-hal yang berbau dengan pekerjaan. Saya tidak tahu kalau bahwasannya istri saya ini menanyakan ke teman saya yang mana dulu itu. Karena lembur itu kan bisa dilakukan di kantor ataupun di luar kantor. Kemudian terkait slip gaji, jujurnya saya kurang suka, Pak. Karena kenapa harus semua itu harus transparan? Padahal saya sudah memberikannya beberapa waktu lalu, 2 bulan yang lalu. Gitu kan. Kenapa harus setiap bulan harus diberikan? Saya kurang suka, Pak, terkait hal transparan mengenai slip gaji. Kemudian perihal nafkah, memang benar apa yang dikatakan istri saya bahwasannya nafkah ini di setiap bulannya, khususnya di bulan terakhir ini memang berkurang, Pak. Karena banyaknya kebutuhan rumah tangga, kemudian pengeluaran lainnya. Kemudian yang saya akhirnya berkeinginan untuk naik jabatan karena terkait ekonomi tadi itu, Pak. Agar nafkah di setiap bulannya itu terpenuhi dan istri saya pun merasa puas. Kemudian terkait apa yang dilihat oleh istri saya dengan saya bersama wanita atau perempuan lain, itu tidak bisa menutupi kemungkinan bahwasannya saya selaku orang kantor di ranah pekerjaan itu saya berinteraksi dengan orang lain, Pak. Saya pasti berinteraksi dengan lawan jenis atau bahkan teman-teman yang lainnya. Dan mungkin kalau yang dilihat istri saya di dalam minimarket atau di luar minimarket tersebut, ya mungkin itu kebetulan saja, Pak. Karena saya mungkin setelah lembur bersama gitu kan, jam kerja, ya saya kebetulan memang tujuannya itu sama ke minimarket karena ada kebutuhan yang ingin dibeli, Pak. Jadi terkait apa yang disampaikan istri saya mungkin itu terlalu berlebihan. Mungkin begitu. Baik, izin Pak Mediator, saya di sini selaku kuasa hukum dari tergugat ingin meluruskan beberapa hal. Yang pertama, klien kami di sini tidak datang dengan tuduhan yang tanpa dasar. Fakta bahwa suami atau tergugat sering pulang larut malam tanpa adanya kabar atau tanpa mengabari istri. Kemudian tidak transparan soal slip gaji, yang pada akhirnya ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari klien kami seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait keluar dengan rekan kerja seperti yang tadi sudah disebutkan oleh tergugat, klien kami ini melihat dengan mata kepalanya sendiri, yang akhirnya itu menimbulkan kecurigaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya dari sebelumnya dari tergugat sendiri itu tidak terbuka, kemudian sering diam-diam seperti itu, yang akhirnya ya itu menimbulkan rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan itu tadi. Sebelumnya memang kami di sini tidak ingin mempermalukan atau memojokkan tergugat. Namun perlu digarisbawahi, di sini yang harus ditekankan adalah keterbukaan komunikasi dan juga kejujuran dari pihak suami itu tadi, seperti itu Pak Mediator. Baik, terima kasih atas penyampaian kuasa hukum dari pihak penggugat. Namun perlu digarisbawahi, di sini kita ini di ruang mediasi bertujuan untuk mencari solusi, bukan untuk menyalahkan antara salah satu pihak. Nah, saya memahami bahwa apa yang disampaikan ini berasal dari kekhawatiran dan kepentingan klien Ibu. Namun di sini kita harus tetap fokus pada tujuan utama kita, yaitu mencari solusi untuk kedua belah pihak. Nah, untuk itu saya meminta agar Ibu lebih berhati-hati lagi, jangan sampai menjadi provokasi antara keduanya. Ibu nggak apa-apa meluruskan, namun jangan sampai memancing pertikaian antara kedua belah pihak. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali ke prosesnya. Bapak tergugat, apakah Anda bersedia memberikan penjelasan terkait hal-hal yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat dengan tetap menjaga suasana agar tetap kondusif? Baik, Pak. Terkait apa yang memang disampaikan oleh kuasa hukum istri saya, itu memang benar adanya. Cuman perlu digarisbawahi, Pak, semua itu dilatar belakangi atas kebutuhan yang memang mendesak
karena pekerjaan. Kemudian memang saya ini kurang komunikasi dengan istri saya. Karena dengan kondisi yang saya sekarang ini sedang mengejar posisi jabatan di kantor, di perusahaan, itu memerlukan pikiran yang ekstra, kemudian juga memerlukan tenaga yang lebih. Dalam artian kondisi fisik saya ini memang terkuras, Pak. Jadi entah fisik atau pikiran itu merasa kurang baik lah, Pak. Jadi untuk sesuatu yang dikomunikasikan ke istri saya rasa itu akan menambah beban pikiran. Karena layaknya seorang laki-laki, ya saya butuh waktu untuk sendiri, Pak. Terkait apa yang saya kerjakan, kemudian terkait slip gaji yang istri selalu menuntut terkait transparansi gitu kan. Padahal di setiap bulan sebelumnya itu saya selalu memberikannya gitu. Kemudian terkait nafkah, ini kan saya sedang mengusahakan, Pak, agar nafkah ini ke depannya itu lebih baik dan meningkat gitu terkait dari segi ekonomi. Kemudian terkait apa yang dituduhkan terkait dengan teman kerja atau teman kantor yang perempuan itu, lawan jenis itu, yaitu hanya kebutuhan pekerjaan saja, Pak, kan? Atau yang ia lihat di minimarket itu ya kebetulan saja, mungkin kita sedang pulang dan tujuannya sama, Pak. Seperti itu. Baik, mohon izin Pak Mediator. Yang sebenarnya dipermasalahkan di sini itu perlu digarisbawahi, bukan hanya tentang kejadian itu saja. Tetapi yang membuat klien kami atau tergugat ini timbul rasa curiga, timbul rasa ketidakpercayaan, yaitu karena akumulasi dari seluruh sifat dari suami ini tadi. Jadi klien kami ini sering tidak mendapatkan jawaban yang memadai atau jawaban yang memuaskan setiap kali dia bertanya, yang pada akhirnya ini tuh menimbulkan konflik-konflik seperti masalah-masalah kecil yang sebenarnya itu bisa diomongkan baik-baik, bisa diselesaikan secara baik-baik, itu jadi kian menumpuk, kian membesar karena tidak adanya keterbukaan komunikasi itu tadi. Yang akhirnya ya klien kami merasa dia tidak lagi dihargai, kemudian muncullah spekulasi-spekulasi negatif yang akhirnya membuat dia curiga kepada suaminya sendiri seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu kuasa hukum dari pihak penggugat. Saya ucapkan ada memberikan solusi yang cukup baik. Namun di sini saya akan menggali lebih dalam lagi akar permasalahan dari kedua belah pihak ini. Apa yang mereka permasalahkan sebenarnya? Nah, nanti kita bisa mencari solusi ketika kita sudah menemukan akar masalah tersebut. Nah, Ibu penggugat, nah ini bagaimana ketika suami Anda ini ketika dia pulang malam dan tidak memberi penjelasan yang cukup kepada Anda, apa yang Anda rasakan? Yang malah pastinya ngerasa nggak dihargain itu sih, Pak. Padahal kan saya udah malam-malam nungguin dia udah datang, tapi ternyata nggak ada kabar sama sekali. Dan itu pulang-pulang katanya saya tanya lembur dan sebagainya. Yang ngerasa nggak dihargain aja, Pak. Capek lah. Sudah. Baik. Terima kasih. Bagaimana Bapak tergugat? Apakah Bapak mengetahui perilaku Anda ini menyebabkan istri Bapak merasa tidak dihargai? Pak, saya ini masih sayang, Pak, sama istri saya. Tentunya sayang sekali. Apalagi dengan kondisi kita berdua ini memiliki 5 anak. Tentunya dia ini masih menjadi number 1 di hati saya. Menjadi yang pertama dan terakhir. Itu hanyalah perihal komunikasi. Memang saya akui saya salah, Pak, karena kurangnya komunikasi. Cuman di lain sisi itu kondisi saya sedang pusing-pusingnya, Pak. Bukan saya tidak ingin menceritakan itu kepada istri saya, melainkan sepertinya saya ini sedang butuh waktu untuk menyendiri dulu. Apalagi ketika saya pulang itu kan pasti berkecimpung dengan kondisi rumah tangga yang selayaknya rumah tangga, apalagi dengan kondisi anak saya yang 5. Saya makanya itu sering pulang larut malam untuk menyendiri, Pak. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, saya di sini sudah melihat akar permasalahan yang terjadi pada hubungan keluarga kalian, yaitu yang pertama pada komunikasi dan pada kepercayaan. Nah,
Ini ibu ini merasa dikhianati dan tidak dihargai oleh sang suami. Nah, begitupun sebaliknya, dari sang suami ini sudah tidak dipercaya lagi dan akhirnya memilih untuk mengurung diri atau menyendiri. Nah, ini lingkaran yang bisa merusak rumah tangga yang awalnya adalah tujuan dari pernikahan itu adalah menyatukan kedua insan atau kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan yang seharusnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, di sini ini lingkaran yang buruk ketika komunikasi itu tidak dijalankan dengan baik. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Bapak ya, selaku tergugat. Apakah Bapak ini masih sanggup untuk menjalankan pernikahan ini ke depannya? Apakah Bapak masih sayang kepada keluarga Bapak? Tentunya Pak, tentunya saya sangat menyanggupi. Karena dengan apa yang saya lakukan akhir-akhir ini, itu adalah bentuk usaha saya untuk mempertahankan rumah tangga ini Pak, khususnya terkait di bidang ekonomi. Tentunya kalau ditanyakan perihal sayang, saya sangat sayang sekali Pak terhadap istri dan anak-anak saya. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi Pak. Nah, ini Bu, gimana nih? Ini Bapak sudah mau untuk mempertahankan pernikahan keluarga Ibu. Nah, dari Ibu sendiri, apakah masih kekeh dengan ingin mengajukan cerai gugat atau masih mau berusaha untuk mempertahankan pernikahan Ibu? Gimana? Selagi bisa dipegang omongannya juga, insya Allah saya bisa melanjutkan sih Pak. Baik. Jadi ini dari Ibu ini minta kalau Bapak harus menjaga omongan Bapak. Jadi Bapak harus menjaga komunikasinya. Baik. Kalau begitu kita bicarakan beberapa hal yang sudah sempat saya catat ini ya. Yang pertama, Bapak apakah bersedia lebih transparan soal pekerjaan dan keuangan? Nah, yang kedua, Bapak apakah bisa memberi batasan yang jelas kepada teman Bapak ya, terkhusus teman lawan jenis. Dan yang ketiga, Ibu apakah bersedia memberi kesempatan untuk suami agar beliau memperbaiki diri? Yang keempat, apakah kalian bersedia membuat komitmen tertulis untuk memperbaiki rumah tangga kalian? Bagaimana, suami? Tentunya Pak, saya menyetujui apa yang ditawarkan oleh Bapak penggugat, selagi itu baik untuk keluarga saya. Dan untuk terkait perihal wanita lain di dalam pekerjaan, itu tidak benar adanya, dan saya insya Allah akan menjaga komunikasi dan interaksi saya demi menjaga hubungan kekeluargaan ini. Bagaimana Ibu? Setuju sih Pak. Ya balik lagi ke awal lagi. Yang penting bisa komit dan bisa dipegang omongannya. Baik. Kuasa hukum aman ya? Ya, saya sepenuhnya mendukung keputusan dari klien saya ya, selama komitmen itu atau keputusan tadi bisa dijalankan dengan konsisten. Baik, sebentar. Baik, kalau begitu kita akan mulai menyusun komitmen tertulis sebagai hasil mediasi hari ini. Dengan ini saya akan membuat kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak biar lebih damai lagi ya. Yang pertama adalah tergugat bersedia memperbaiki komunikasi termasuk memberi kabar jika pulang terlambat. Dan yang kedua, tergugat bersedia transparan mengenai pekerjaan dan pengelolaan keuangan keluarga. Dan yang ketiga, tergugat berkomitmen menjaga batasan dengan rekan perempuannya dan menghindari situasi yang menimbulkan kecurigaan sang istri. Dan yang keempat, penggugat bersedia memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki diri. Yang kelima, kedua pihak sepakat menjaga keharmonisan rumah tangga dan menyelesaikan persoalan secara baik-baik tanpa kekerasan verbal maupun tindakan yang merugikan. Apakah Bapak dan Ibu menyatakan setuju untuk menandatangani kesepakatan ini dan menjalankan dengan itikat baik? Ya Pak, saya menyetujui apa yang kita lakukan. Bagaimana Ibu? Baik, dengan persetujuan kedua belah pihak, silahkan Bapak dan Ibu untuk menandatangani berita acara mediasi serta kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Silahkan. Yang mana ini nantinya itu bakal kami serahkan kepada kepala pengadilan agar mediasinya dianggap selesai.
Baik, dengan ditandatangannya ini, alhamdulillah kedua belah pihak telah dimediasi dengan baik dan mediasi dinyatakan berhasil. Silakan untuk kedua belah pihak silakan berjabat tangan terlebih dahulu. Baik, semoga setelah mediasi hari ini kedua belah pihak lebih saling percaya lagi, komunikasinya dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Dan anak-anaknya mohon dijaga karena saya dengar tadi anaknya sudah 5. Apakah nanti mau bertambah lagi itu terserah dari kedua belah pihak. Ya, semangat untuk mempunyai anak lagi, tidak apa-apa. Baik, cukup dari saya untuk hari ini mediasi saya tutup. Silakan kalau mau keluar. Baik, Pak.